Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Halo, Bos. Halo? Semuanya sudah beres, Bos. Perempuan itu sudah kami sekap di sini. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Hati-hati. Jangan berbuat keributan. Mungkin dua orang yang tadi akan memeriksa rumah ini. Kenapa Papa di sini? Papa yang melakukan semua ini, Cara. Kamu mau tahu kenapa? Karena selama ini perempuan itu sudah mempermainkan kamu. Maaf, Frank. Aku harus periksa tas ini. Periksa aja, Za. Untung aku lupa ngasih tahu nomor rekening sama Mira. Dan ini adalah komunikasi terakhir kita. Artinya, ini adalah akhir dari pencarian anak kandung mama kamu. Halo? Halo? Za, gimana Amira? Mama khawatir sekali. Siapa yang culik dia? Mama tahu dari mana kalau Amira diculik? Aku kan nggak bilang apa-apa sama Mama. Karena aku takut Mama cemas. Iya, tapi di mana dia sekarang, Za? Mama nggak usah khawatir ya. Amira udah selamat kok. Sekarang dia ada di rumah. Alhamdulillah. Ya Tuhan. Kamu kenapa kok kelihatan sedih? Enggak, Mama, nggak ada apa-apa kok. Mama mendingan sekarang istirahat aja ya. Nanti sahur Reza bangunin. Ya udah. Lihat, kita gagal lagi kan? Semuanya jadi kacau balau. Mas inget nggak sih tadi Amira ngomong apa? Dia ngambil tas itu gara-gara disuruh Yasmin. Ah, sudahlah, nggak usah dibahas. Kepala saya sudah mau pecah mikirin ini semua. Aku curiga sama Yasmin. Dialah pemerasnya. Dan sekarang dia sudah dapetin uangnya Reza. Riri seneng deh, Kak. Alhamdulillah, Kak Amira udah ketemu. Berarti doa Riri kekabul sama Allah. Riri doain kakak. Ya iyalah, Kak. Habisnya Riri khawatir. Aduh, Amira sayang, kamu baik-baik aja? Hah? Kita semua khawatir sama keadaan kamu, sayang. Alhamdulillah, Tante. Maaf, Tante Yasmin.
Aku capek, Tante. Aku permisi mau ke kamar. Aku mau istirahat. Iya, silakan. Kamu memang perlu istirahat ya. Dah Kak Amira. Dari Riri. Ma, mau kemana? Mama mau ke rumah Amira. Ngapain, Ma? Ini kan udah malam. Mama mau sahur sama-sama Amira. Gimana kalau Mama tahu kalau aku sebenarnya lagi marah sama Amira? Dan dia nggak mau ketemu sama aku lagi. Mama pasti bakal sedih banget kalau tahu soal ini. Ayo, Sa, ikut yuk. Gimana kalau kita undang dia sahur bersama kita aja? Ya? Reza yang jemput deh. Ide yang bagus. Kamu jemput, Mama siapin makanannya ya. Iya, Ma. Lebih baik sekarang aku siapin sahur. Siapa ya malam-malam gini datang? Kamu ngapain sih, Zah, masih datang ke sini? Aku udah bilang sama kamu kan, kamu jangan pernah temuin aku lagi. Terus ngapain kamu datang ke sini? Ini semua karena Mama, Ra. Mama senang banget kalau kamu selamat. Dan dia pengen sekali ketemu sama kamu. Dia ngajakin kamu sahur bareng. Please, Ra, jangan kecewain dia ya. Oke, kalau buat mama kamu aku mau, Zah. Tapi ingat, bukan buat kamu. Makasih ya. Dasar cowok bodoh. Ra, aku boleh minta tolong nggak? Kamu banyak maunya ya, Zah. Please, Ra. Ya, aku mau kamu pura-pura aja. Seolah-olah tuh kita nggak terjadi apa-apa. Seenggaknya cuma di depan Mama aja. Aku takut Mama khawatir. Kok Mama masalnya banyak? Kita kan cuma bertiga. Mama ngundang Amira buat sahur bareng kita. Amira? Iya, Bu. Ra, kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah, Bu Sandra. Ibu nggak usah khawatir. Sekarang sih udah baik-baik aja kok, Bu. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kita mulai makan ya. Apa? Nasinya? Kalian berdua baik-baik aja kan? Oh, kita baik-baik aja kok, Ma. Ya kan, Amira? Ngapain si Sandra pakai ngundang dia segala? Bikin suasana tidak nyaman saja. Kita udah perjanjian kan, kalau kita pura-pura deket cuman kalau ada mama kamu.
Dan kalau mama kamu nggak ada, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Aku nggak mau, Za. Kalau kita harus terus-terusan pura-pura hubungan kita itu baik-baik aja di depan mama kamu. Aku nggak bisa. Emang kenapa sih? Kan aku udah bilang sama kamu, kita ngelakuin semua ini bukan buat aku, tapi buat mama. Aku rasa kamu itu kayak nggak mau ya kelihatan buruk di depan mama kamu. Kalau kita ngelakuin ini terus, aku bener-bener ngerasa bersalah sama mama kamu. Aku juga merasa bersalah. Berhenti. Berhenti, Za. Turunin aku di sini. Oke, kalau kamu nggak mau mobil kamu berhenti, aku bakal loncat dari pintu. Berhenti nggak? Ini semua gara-gara papa emang. Semalam semua yang kita lakukan itu sia-sia. Ya udahlah Mas, yang penting hubungan Reza dan Amira itu renggang. Ini semua gara-gara papa. Papa malah suka sama Amira. Itu sebabnya papa ngerencanain ini semua kan? Jaga mulut kamu, Reza. Ini papa kamu. Tidak sepantasnya anak bicara sama papanya dengan sikap kayak gitu. Kamu ini seperti tidak pernah diajarkan sopan santun. Ini pasti gara-gara perempuan kamu. Tuh kan, salahkan aja Amira, Pak. Papa tahu, sekarang papa udah berhasil membuat Amira benci sama aku. Papa senang sekarang. Iya. Reza, jangan ngomong kayak gitu sama papa kamu. Papa kamu kan ngelakuin ini semua demi kebaikan kamu. Udahlah, Mbak Mita. Mbak Mita gak usah ikut campur deh. Ini urusan keluarga kita. Mbak Mita cuma staf kantor di sini. Asal papa tahu, aku gak akan tinggal diam. Aku akan mendapatkan Amira kembali. Dan jangan coba-coba mencegah aku. Ingat itu, Pak. Santai, bro. Oh, halo, Van. Lo kenapa lagi? Apa yang bikin lo kayak gini? Gue baru ngomong sama bokap gue soal Amira. Gue merasa bersalah banget sama Amira. Gue rasa lo harus minta maaf sama Amira. Daripada lo kepikiran terus. Tapi percuma, Van. Gue yakin dia pasti gak mau maafin gue. Udahlah, gue gak usah berharap. Perlu waktu yang sangat panjang supaya dia bisa maafin gue. Oke, gue tinggal bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amira ya? Ini aku Evan. Evan, ada apa, Van? Aku pengen ketemu sama kamu, Ra. Ada yang perlu diomongin sama kamu. Penting banget. Penting. Emangnya ada apa, Van? Udah, kita ketemu aja dulu ya. Habis itu aku kasih tahu sama kamu. Oke, kita ketemuan. Kamu bilang aja sama aku kita mau ketemuannya di mana ya? Oke. Evan mana ya? Mana sih? Kita aja lagi. Lihat aja. Zah, kalau lo ketemu Jin yang bisa ngabulin permintaan lo, kira-kira lo minta apaan sekarang ini? Ngaco lo, ada-ada aja. Jawab dong. Gue minta Amira. Jadi ternyata Evan nyuruh aku kesini karena dia.
Kok malah diam sih? Kejar Zah. Ini kesempatan lo lagi. Amira, tunggu Amira. Amira, tunggu. Lepasin aku, Za. Kamu ngapain sih masih ngikutin aku aja? Kita udah perjanjian kan? Kalau kita pura-pura deket cuman kalau ada mama kamu. Dan kalau mama kamu nggak ada, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi. Bisa nggak sih, Za? Kamu bersikap dewasa sedikit aja. Lagian kamu ngapain? Ngapain kamu mesti nelfon temen kamu itu? Aku nggak nyuruh siapa-siapa untuk nelfon kamu kok. Jangan GR deh. Payah lo, Zah. Gue udah bantu lo bisa ketemu sama Amira, tapi lo sia-sia. Lo nggak seharusnya bersikap begitu sama Amira. Amira! Amira tunggu. Aku antar kamu pulang ya. Maaf, tapi kali ini aku tulus banget nawarin tumpangan ini. Beneran, Ra. Aku janji, aku nggak ngebahas Reza sama sekali. Swear. Dasar si Evan. Sekarang dia miak sama Amira. Tapi paling enggak sih, dia udah baik sama Amira. Dia udah mau kasih tumpangan. Mita, saya ingat kamu pernah bilang, kemarin Reza ke tempat fitness, itu untuk menyerahkan uang ke pemeras itu. Dan Amira ke sana, itu karena disuruh Yasmin. Dan kita juga pernah mencurigai dia. Nah, jangan-jangan dia yang memeras Reza. Tapi kita kan nggak punya bukti. Kita harus cari bukti dulu, Mas. Kenapa kita tidak pergi ke tempat fitness itu? Kita cari informasi di sana. Permisi, Mbak. Saya mau tanya, di sini ada member yang namanya Yasmin nggak? Sebentar ya, Bu. Benar, Bu. Ibu Yasmin memang anggota di sini. Tapi Ibu Yasmin sudah hampir 2 bulan terakhir ini tidak datang. Jadi kartu anggotanya masih kami tahan. Mbak yakin? Sepertinya Ibu Yasmin punya masalah dengan anggota lainnya. Dan dia niat untuk berhenti. Kami sudah mencoba menghubungi Ibu Yasmin untuk mengambil barang-barangnya. Itu sebabnya dia mengirim orang lain untuk mengambil barang-barangnya tadi malam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya, kembali. Halo, Bu Yasmin. Kerja yang bagus. Saya sudah kirim uangnya ke rekening kamu. Jadi kamu silakan cek aja, oke? Kalaupun ada yang ngecek rekening aku ke bank, tidak akan ada yang bisa menemukan uangnya di sana. Karena saya nggak simpan di bank, tapi di sini. Tapi saya harus tahan dulu. Untuk sementara tidak boleh terlalu mencolok. Supaya nggak ada yang curiga. Hai, Zah. Nggak usah basa-basi deh lo. Sejak kapan lo di sini? Dan yang lebih penting lagi, ngapain lo ngejar cewek gue? Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Loh, Amira? Mau kemana kamu? Aku mau ke kantor Ibu Sandra, Tante. Ngapain sih kamu mesti ke sana, ha? Kamu tuh nggak kapok ya? Ngapain mesti deket-deket lagi sama keluarga itu?
Kalau kamu diculik lagi gimana? Tante Yasmin, Ibu Sandra itu beda dengan yang lain. Dia orangnya baik, Tante. Dan aku nggak mau bikin Ibu Sandra sedih. Kamu tuh betul-betul keras kepala ya. Persis kayak ayah kamu tuh. Ya udah terserah deh. Tapi ingat ya, jangan pulang malam-malam. Tante nggak mau ada apa-apa lagi sama kamu. Tahu nggak sih kamu? Iya, Tante. Insya Allah aku nggak pulang malam. Pasti aku kabarin Tante. Aku pergi, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu kesini nggak bilang aku sih? Kan bisa aku jemput. Nggak perlu. Emang kamu kira kamu supir aku apa? Aku bisa sendiri kok, Zed. Kamu mau kemana? Kamu kesini mau ketemu aku kan? Kamu GR banget sih jadi orang. Aku datang ke sini mau ketemu sama mama kamu, bukan sama kamu. Bulan puasa nggak boleh marah dong. Amira? Assalamualaikum, Bu Sandra. Waalaikumsalam. Saya senang kamu datang. Kebetulan sekali, Ibu malam ini ada acara undangan amal. Kamu harus ikut ya. Res, kamu ikut ya. Nanti malam ada acara undangan amal. Kita sama-sama pergi. Maaf, Bu Sandra. Saya nggak siap untuk datang ke acara itu, Bu. Aku juga, Ma. Kamu nggak boleh nggak ikut. Harus ikut. Ya, nggak ada alasan. Kalau kamu Amira, Ibu tahu kenapa kamu nggak siap. Ya, tunggu sebentar. Ayo, kita berangkat sekarang. Saya akan bantu kamu siap-siap. Yuk. Pan? Apa kabar, Pan? Andre. Kapan lo balik dari Amerika? Udah bosan sama cewek bule ya? Wah, penampilan lo juga beda banget nih, bro. Hampir ngalahin Reza. Hampir. Gue baru balik, bro. Baru aja. Sebenarnya sih gue mampu aja keliling dunia. Tapi gue bosen, bro. Apalagi sama cewek-cewek di sana. Dan menurut gue, cewek yang paling cantik dan tempat paling bagus itu cuma di Indonesia. That's it, bro. Mana orang yang lo bilang sahabat itu? Dia udah ke laut. Apa kemana dia? Enggak, bro. Reza orang yang nggak begitu. Bentar lagi dia juga datang. Dia pasti senang lihat lo udah balik. Tapi gue tetap berharap lo nggak akan permaluin dia kayak di waktu sekolah dulu. Gue cuma pengen bilang sama lo. Setiap orang tuh perlu perubahan. Dan gue bukan Andre yang dulu lagi. Malam, Bu. Malam. Reza. Bu Sandra, maaf Bu, saya nggak nyaman pakai sepatu kayak gini Bu. Gimana ya Bu? Norak banget sih. Pakai sepatu hak 5 cm aja nggak bisa. Reza, kamu bicara yang sopan. Gak apa-apa kok sayang. Nanti kamu juga terbiasa pakai sepatu hak tinggi. Lagi pula kamu kelihatan cantik banget malam ini. Gak kalah sama cewek-cewek lain yang datang ke sini. Terima kasih Bu. Kalau gitu saya akan coba jalan hati-hati Bu. Res, jagain Amira ya. Mama mau ketemu sama teman-teman lama Mama dulu, ya? Bu Sandra, saya boleh ikut sama Ibu aja? Kamu di sini aja sama Reza. Kalian berdua udah cocok kayak pasangan selasi. Lagi pula, masa kamu mau gaul sama ibu-ibu? Kenalan dong sama yang lain. Mama sebentar balik kok. Teman-teman, bentar ya. Oke.
kayaknya mereka lagi nggak akur tuh. Aku harus manfaatin kesempatan ini. Itu dia Reza. Jadi itu pacar barunya ya. Seleranya bagus juga. Tapi gue penasaran. Apa yang terjadi nanti kalau gue deketin ceweknya? Kenapa sih kamu tegang gitu? Relax dikit bisa kan? Nggak bisa. Kamu tahu kan, Za? Aku tuh nggak biasa datang ke tempat kayak gini. Aku nggak nyaman. Aku mau pulang. Kayaknya cewek itu anak orang nggak punya deh. Kamu jangan bikin malu di sini dong. Sabar sedikit, tunggu acara sampai selesai. Tadinya aku kira aku bisa sabar. Tapi setelah aku tahu dari tadi kamu nyuekin aku karena kamu malu kan jalan sama aku. Dengar Reza, aku nggak akan pernah bikin kamu malu. Au! Ya Allah. Andre, ngapain bajingan itu datang ke sini? Amira. Aiza, Gak usah basa-basi dia lo. Sejak kapan lo di sini? Dan yang lebih penting lagi, ngapain lo ngejar cewek gua? tenang dulu Za, tenang, santai. Tadi gue ngeliat ada cewek secantik dia berjalan di tempat seperti ini. Jadi gue nggak tega dong. Dan gue berusaha untuk ngejar dia. Apa itu salah? Lo jangan macam-macam sama gua. Dia itu milik gua. Kalau lo masih merasa laku, ya lo cari cewek lain aja. Kau, santai dulu. Gue tanya sama lo ini. Apa lo udah nikahin dia? Enggak kan? Jadi lo nggak berhak bilang kalau dia itu udah jadi milik lo. Lo nggak berhak gangguin dia. Dan lo juga nggak berhak untuk bilang dia milik lo. Amira tunggu. Amira. Lepasin aku, Za. Amira, kamu nggak boleh pergi. Kamu datang sini sama aku dan Mama, jadi kamu harus pulang sama aku dan Mama juga. Kamu malu kan kalau aku ada di tempat itu, iya kan? Kamu jangan konyol deh. Aku minta kamu harus balik sekarang. Kamu harus belajar di tengah orang-orang itu. Kalau kamu bergaul sama aku dan Mama. Sekarang aku tahu. Syaratnya berat banget ya, Za. Untuk bisa bergaul sama kamu dan Mama kamu. Kenapa? Karena kalian orang kaya. Kaya atau miskin itu adalah ujian dari Allah. Sekarang aku minta kamu jangan halangin aku. Aku benci kamu. Aku kecewa. Karena emang dari dulu Reza itu suka mainin cewek kok. Apalagi dia suka manfaatin cewek yang suka sama dia.
Kamu tenang aja. Karena aku nggak akan nyakitin kamu. Kamu tenang. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa ada di sini? Terima kasih. Buat kamu aja. Anggap aja sebagai tanda perkenalan kita. Aku Andre. Amira. Aku sebenarnya kenal sama cowok kamu. Dia itu teman SMA aku. Kalau aku boleh kasih saran buat kamu ya, kamu nggak usah sedih lagi. Karena emang dari dulu Reza itu suka mainin cewek kok. Apalagi dia suka manfaatin cewek yang suka sama dia. Kalaupun itu pacaran, ya cuma status palsu aja buat dia. Ya, tebar-tebar pesona lah sama cewek dia. Makasih Andre, kamu baik banget sama aku. Dasar bajingan. Jangan berani-beraninya lo sentuh Amira. Ayo Amira, kita pergi dari sini. Ayo. Reza, kamu apa-apaan sih? Lepasin tangan aku. Ya, kamu harus mau. Jangan mau kamu dideketin cowok bajingan kayak dia. Ayo. Reza, Reza. Reza, berhenti. Kamu apa-apaan sih? Kaki aku sakit. Kamu jahat banget sih sama aku. Kamu jahat. Pertama, tadi kamu udah menghina aku. Dan sekarang kamu udah nyakitin aku. Aku gak suka kamu deket-deket sama Andre. Dia itu bajingan. Atau jangan-jangan kamu suka lagi sama dia. Kamu gak cukup menghina aku. Za, kamu mau ngeliat aku sakit hati kayak apa lagi sih? Reza, udah cukup. Lu gak kasihan nih Amira? Fat, antar dia pulang. Biar gue tenang. Aku bisa pulang sendiri. Kali ini lu udah keterlaluan. Gue juga gak suka cara lo memperlakukan Amira kayak gitu. Udah lah, Za. Nggak usah dipikirin. Mendingan kita masuk aja yuk. Pasti mama kamu udah nungguin di dalam. Lagian juga pasti nanti kita bakal nemuin alasan kok buat ngejelasin Amira, ya? Za. Ternyata lo playboy juga ya. Setelah yang satu pergi, dan sekarang lo udah gandengan tangan sama yang satu lagi. Gue heran sama lo berdua ya. Emang dari dulu lo berdua itu emang gak bisa dipisahkan. Ya nggak?
Jang, apa kabar? Baik. Mana sih Mama? Amira mana? Mau saya kenalkan sama teman-teman? Kok nggak kelihatan? Za, Amira mana? Dia nggak tahan di sini mah, terus dia pergi. Kok bisa? Kan tadi Mama suruh kamu jagain dia. Sekarang dia malah pergi. Kamu bicara yang nyakitin dia ya? Kalau nggak mungkin Amira pergi begitu aja. Dia pasti pamit sama Mama. Aku nggak niat nyakitin dia sama sekali, Ma. Kamu nih. Ma! Udah Lara, lebih baik kamu lupain aja masalah yang tadi. Daripada kamu sedih terus, mungkin Reza jealous aja sama kamu. Aku nggak bisa ngelupain hinaannya Reza, Van. Dia udah banyak banget nyakitin aku. Aku nggak bisa ngelupain kejadian tadi malam. Sakit, Van. Sakit banget buat aku. Aku nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya Reza. Emangnya dia pikir aku ini apa? Ya udah, kamu jangan sedih lagi ya. Sekarang kamu masuk ke rumah dan istirahat ya. Aku juga nggak tahu, Van. Aku bisa ketemu lagi sama Reza apa enggak? Kayaknya aku nggak bisa ketemu dia lagi, Van. Aku nggak mau ketemu sama Reza. Mungkin buat selamanya. Makasih ya, Van. Kamu udah mau nganterin aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good night ya. Aku nggak tahu harus gimana lagi sekarang. Semua jadi kacau gara-gara si penipu itu. Aku udah kehilangan Amira. Sekarang aku nggak mau kecewain Mama lagi. Aku harus cari anak kandungnya Mama. Gimana pun caranya. Meskipun tanpa lewat si penipu itu. Semua pencarian kamu akan sia-sia. Kamu tidak akan menemukan anak mama kamu yang sudah lama hilang itu. Ini kan kartu nama pengacara Mama zaman dulu. Dia pasti tahu sesuatu. Iya, dia pasti tahu. Aku coba.
Ada apa, Mas? Reza mulai serius mencari keberadaan anak kandungku Sandra. Dia berencana menelpon pengacara Sandra yang lama, Bapak Wijaya. Orang itu mengetahui banyak tentang masa lalu saya dan Sandra. Kamu harus hentikan dia, Mas. Kita akan lebih kesulitan lagi kalau Reza tahu sesuatu dari pengacara itu. Rencana kita jadi gagal nantinya. Kamu harus telepon pengacara itu sebelum Reza. Ayo. Selamat siang, kantor pengacara Wijaya. Selamat siang. Bisa bicara dengan Pak Wijaya? Tunggu sebentar ya. Maaf Pak, Pak Wijaya sedang online. Saya tunggu ya. Silakan. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya? Maaf Pak, ada telepon di online 2. Ya, makasih. Halo? Selamat siang Pak. Ini Pak Wijaya, saya Reza. Selamat siang. Anda Reza anaknya Bu Sandra? Benar sekali. Kalau nggak keberatan, saya mau nanya sesuatu sama Bapak. Silakan, silakan. Tentang apa ya? Tentang keberadaan anak kandung mama saya yang hilang. Apa Bapak tahu sesuatu? Maafkan saya, Nak. Kalau soal itu saya nggak tahu banyak. Karena itu tidak termasuk masalah yang saya tangani selama saya bekerja dengan ibu kamu. Jadi, Bapak nggak mau kasih informasi ke saya, Pak? Maaf sekali. Saya tidak tahu. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya Allah, aku butuh bantuanmu. Bantu aku mencari masalah ini, ya Allah. Kebetulan kamu ada di sini. Papa mau tahu apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Maksud Papa apa sih? Papa tahu kamu menghubungi Pak Wijaya untuk cari tahu tentang anak mama kamu yang hilang itu dari dia. Kamu itu apa-apaan sih? Semua pencarian kamu akan sia-sia. Kamu tidak akan menemukan anak mama kamu yang sudah lama hilang itu. Aku akan terus mencari sampai berhasil, sampai nemuin dia. Papa nggak tahu kan? Kalau selama ini aku menemui orang yang ngasih info tentang keberadaan anak kandung mama yang hilang. Bagaimana caranya kamu berhubungan sama orang itu? Waktu aku di ruangan mama, aku menemui surat kaleng dan isinya orang itu tahu keberadaan anak kandung mama yang hilang dan dia ngasih nomor telepon itu. Lalu kenapa kamu tidak cerita sama mama atau papa kamu ini tentang surat kaleng itu? Karena aku nggak pengen mama tahu dulu. Aku akan mencari kebenaran orang itu. Jadi kamu tahu soal anak kandung mama, Sak? Kamu juga tahu tentang seseorang yang tahu tentang anak mama yang hilang. Kenapa kamu diam aja, Sak? Kenapa kamu nggak bilang sama mama? Harusnya kamu bilang sama mama. Sekarang di mana orang itu? Mama mau bicara sama dia. Maafin Reza, Ma. Orang itu udah menghilang. Dan Reza telepon, nomornya udah nggak aktif. Memangnya kamu bicara apa sama dia? Kenapa dia bisa sampai menghilang? Aku nggak bilang apa-apa, Ma. Jangan bohong kamu sama mama. Pasti kamu melakukan sesuatu sama dia. Zak, kamu harusnya bilang sama mama. Jangan-jangan kamu tidak ingin mama ketemu sama orang yang punya info itu. Maksud mama apa sih? Kamu tidak ingin mama ketemu sama anak kandung mama, kan? Itu sebabnya kamu biarkan mama tidak membaca surat kaleng itu. Bilang! Iya kan? Kamu tidak usah ikut campur urusan keluarga saya. Kalau memang ini urusan keluarga Anda, kenapa ributnya di depan rumah saya? Diam! Sekarang aku tahu. Kamu tuh nggak lebih dari perempuan matre. Yang bisa cuma nyari cowok kaya aja, kan? Setelah kamu tahu kalau aku bukan anak Bu Sandra. Kita nggak akan menang sama Indra. Lebih baik kita nyerah saja sebelum kita tahu kalau kita sama anak kamu.